Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Salam Pancasila. Setelah anak-anakku berdoa dan mengisi list daftar hadir, silakan anak-anakku perhatikan materi berikut ini. Untuk mata pelajaran PPKN kita masuk ke bab 6. Ancaman terhadap negara dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Silakan anak-anakku perhatikan posisi silang letak negara Indonesia pada gambar tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial. Di antaranya, penduduk Indonesia berada di daerah berpendudukan padat di sebelah utara dan daerah berpendudukan jarang di selatan. Kemudian ideologi Indonesia terletak antara komunisme di sebelah utara dan liberalisme di sebelah selatan. Kemudian demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di sebelah utara, Asia daratan dan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Kemudian ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di sebelah utara dan sistem ekonomi kapitalis di sebelah selatan. Dan selanjutnya kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di sebelah selatan. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecahkan belah bangsa. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini kita uraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Bagian A, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, jenis-jenis ancaman. Bagian A berdasarkan bentuknya terbagi atas dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Contohnya agresi, yang merupakan penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara. Kemudian ada juga invasi, yang merupakan suatu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata atau suatu negara berusaha memasuki daerah yang telah dikuasai oleh negara lain. Kemudian ada juga pelanggaran wilayah, yaitu suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang, tempur maupun kapal-kapal perang. Kemudian ada juga spionase, yang merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer suatu negara. Kemudian ada juga sabotase, yang melakukan tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja tersembunyi terhadap peralatan, personil, serta aktivitas di bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan terorisme. Ada juga radikalisme dan separatisme. Sedangkan ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer karena tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi,
serta keselamatan umum. Contoh ancaman non-militer yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol. Ada juga kemiskinan, di mana keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Ada juga perusakan lingkungan, kebodohan, lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman bagian B berdasarkan asal datangnya ancaman. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dan setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa dan budaya terkadang bisa memicu konflik yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, ancaman dari luar negeri. Ancaman yang datang dari luar negeri perlu diwaspadai demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat buku paket halaman 177. Itulah ringkasan materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.